Golput, rasional atau frustasi? Silakan kirimkan komentar Anda, mention at Kompas TV. Hashtagnya adalah suara golput. Pertanyaan bisa Anda ajukan di kompas.tv/interaktif. Malam hari ini saya sudah bersama mereka, baik yang sudah menyatakan golput maupun yang belum mau menyatakan pilihannya kemana. Saya mulai dari ujung kanan saya, yaitu Pangeran Siahaan, praktisi media, presenter TV, YouTuber juga, semua profesi kamu ambil alih. Lalu seorang pekerja seni, filmmaker yang filmnya baru saja sudah tayang dan sudah ditonton 1,5 juta penonton, Keluarga Cemara. Tepuk tangan untuk Angga Dwi Masa Songko. Dan berikutnya pegiat media sosial, ia yang mengaku pemilu kali ini sebagai golput, Kay Safori. Ya. Sebelumnya selamat ya enggak ya? Bener ya, udah 1,5 juta Keluarga Cemara. Wah, itu keren banget. Terima kasih. Ya, sukses untuk film Indonesia. Saya mau ke Bung Kay dulu. Anda sudah menyatakan golput. Ya, boleh dibilang begitu. Tidak akan milih? Enggak, sepertinya enggak. Tidak, sepertinya enggak. Bagaimana dengan golput itu memang hak, tapi memilih dan berpihak bagi saya kini sebuah kewajiban untuk menjaga Indonesia dari korupsi, intoleransi, dan kesewenang-wenangan seperti rezim Orde Baru. Ini saya mengutip tweetnya Gunawan Muhammad. Mengapa itu tidak menjadi bagian pertimbangan Anda? Kalau misalnya pertimbangannya adalah bagaimana caranya mencegah supaya yang lebih buruk tidak berkuasa, begitu kan? Berarti argumennya kan? Berarti kita yang pertama adalah ya, itu kan subjektif berarti. Kubu yang sebelah sana bilang yang sini lebih buruk, kubu yang sini bilang yang sana lebih buruk. Jadi yang mana yang lebih buruk kita nggak tahu gitu. Dan yang kedua adalah kalau dibilang mencegah yang lebih buruk untuk tidak berkuasa gitu. Berarti dengan kata lain kita bilang berarti dua-duanya buruk dong gitu. Cuma ada salah satu aja. Lesser evil. Iya, berarti cuma ada salah satu aja yang lebih mendingan gitu kan. Nah kalau misalnya dua-duanya juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat, ya kan? Berarti ada yang salah dengan sistem demokrasi kita gitu. Ada yang salah dengan sistem demokrasi kita. Mengapa kita harus memilih buruk dua-duanya? Hanya sekarang tinggal kita diberikan tanggung jawab oleh untuk pilihan yang kurang baik. Lesser gitu. evil saja. Oke. Angga, aku boleh nggak mendeklar di sini bahwa 2014 pilihanmu bisa nggak kamu mendeklar? Ya. Siapa yang kamu pilih 2014? 2014 saya pilih Jokowi dengan sangat bangga waktu itu. Dengan sangat bangga. Ya. Dan kalau saya tanya 2019, Angga akan pilih siapa? Belum milih tapi sepertinya lagi menuju ke arah pintu golput. Welcome. Kenapa? Kenapa bisa seorang yang memilih dengan bangga Pak Jokowi dan Pak JK waktu itu, sekarang Pak Jokowi juga maju sebagai capres, kenapa kamu ragu untuk memilihnya lagi? Dulu saya pilih Pak Jokowi 2014 karena ada banyak hal yang saya takutkan ketika nantinya bila lawan politiknya saat 2014 menang. Tapi hari ini setidaknya 4 tahun terakhir saya merasa semua ketakutan saya kalau dikasih jadi list, checklistnya ada semua gitu. Jadi perubahan yang saya harapkan nggak benar-benar terjadi. Oke. Saya kembali men-tweet Mas Gun, tweetnya gini, golput itu hak, tapi memilih dan berpihak bagi saya kini sebuah kewajiban untuk menjaga Indonesia dari korupsi, intoleransi, dan kesewenang-wenangan seperti rezim Orde Baru. Sesuatu yang sebenarnya juga dikampanyekan di 2014. Ya. Mengapa semangat yang sama ini tidak lagi kamu percayai? Misalnya Orde Baru contohnya. Kita masih bisa lihat wajah-wajah Orde Baru juga di pemerintahan hari ini. Kedua, intoleransi. Kita masih bisa lihat banyak hal intoleransi terjadi hari ini. Yang paling terbaru adalah bagaimana seorang gembong teroris misalnya mau dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Jadi saya harus pilih yang mana gitu, kayak nggak ada satupun muat saya sampai hari ini setidaknya 3 bulan sebelum hari pencoblosan. 2 kandidat ini menawarkan hal yang berbeda. Tapi seperti tadi yang juga saya tanyakan, Pak Mahfud juga selalu menyuarakan paling tidak, memang tidak pernah ada yang bisa ideal.
dalam kandidat-kandidat di pemilu, tapi paling tidak kita memilih orang yang lebih baik, atau lebih ekstrimnya adalah lesser evil? Saya pikir yang paling penting hari ini menyatakan sikap terhadap sistem yang ada sebagai warga negara. Saya salah satu orang yang maju menggugat ke MK untuk presidential threshold. Saya rasa ini salah satu akibatnya. Ketika kita harus punya 20% dan akhirnya kita terpenjara sama oligarki dan pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Karena untuk mencalonkan calon presiden atau kandidat presiden, partai-partai harus berkumpul sampai 20%, sehingga ya itu oligarki partai politik hanya bisa menyiapkan yaitu 2 partai dan kemudian rematch begitu. Betul. Jadi kalau ada ungkapan yang bilang mencegah yang buruk berkuasa, itu nggak masuk juga dianggap. Nggak masuk juga buat saya. Saat ini sampai 2014 ya masuk. 2014 masuk sampai saat ini 3 bulan. Ya tadi saya bilang 3 bulan sebelum pemilihan, saya tidak melihat ada perbedaan antara yang ditawarkan antara kedua kubu. Karena dari debat terakhir aja nggak ada satu hal yang substansial, apalagi debat pertama itu kurang lebih concern saya sebagai warga negara ada di sana, soal korupsi, soal terorisme, soal hak asasi manusia. Tapi kita nggak bisa lihat perbedaan di antara keduanya sih menurut saya. Saya mau ke Pangeran Siahaan. Sebagai seorang seleb gitu, begitu banyak sekarang influencer memberikan dukungan pada masing-masing calon begitu. Mengapa seorang Pangeran Siahaan bersikap netral saja? Apa benar kamu pengecut katanya? Enggak gini, kebetulan karena saya juga berpraktek di bidang media dan saya perlu menjaga netralitas saya di depan publik. Tapi saya mau declare di sini bahwa enggak, saya bukan golput, saya akan memakai hak saya untuk memilih pada waktu pemilu nanti. Tapi saya memilih untuk memilih. Karena memilih untuk tidak memilih ternyata juga bisa jadi pilihan. Kenapa? Karena yang diatur dalam undang-undang, kalau kita mau buka undang-undang nomor 8 tahun 2012, yang dilarang adalah menyebabkan hak orang lain kehilangan hak pilihnya. Ya. Atau memberikan sesuatu untuk membuat orang tidak datang, memberikan hak suaranya gitu. Jadi yang mau saya sikapi sebenarnya adalah bagaimana sih cara kita ini untuk menyikapi orang-orang yang golput gitu. Kalau kita berdagang, kita jualan nih, udah gitu ada orang nggak mau beli dagangannya. Masa kita kata-katain sih, lo katrok lo nggak mau beli dagangan gue gitu. Kan yang ada kan harusnya diajak gitu, diberikan pengertian gitu. Ini kamu sebenarnya sedang mengilustrasikan kritikan kalau ada orang punya semacam kecenderungan golput itu malah dibully gitu ya, bukan diajak ngobrol tapi malah dibully. Betul, karena gini, saya rasa baik pihak 01 maupun 02 itu kan lagi menjajakan dagangannya kandidat elektoralnya gitu kan. Pilihlah ini lebih bagus. Gue nggak mau milih, gue nggak mau milih salah satu. Lo cemen gitu, gimana sih? Jadi secara psikologis saja kita mau mencoba menarik kan gini kan, karena kalau kita ngomongin politik elektoral itu adalah kalau nggak gue yang dapat, dia yang dapat atau nggak ada yang dapat gitu. Jadi kan alangkah sayangnya kalau malah mengalienasi orang-orang yang masih belum bisa menentukan pilihannya, karena bagaimanapun mereka tetap masih mungkin kok. Masih mungkin kok. Saya mau tanya, Bung Kei sama Angga dibully ya? Kalau dengan secara terbuka gitu mengatakan golput dibully? Ya setiap kali saya menyatakan pilihan politik saya di sosial media ya pasti ada banyak ramai orang yang bilang pengecut lah, pecundang lah, nggak berkontribusi pada negara. Anda dibilang pengecut gitu ya, golput itu pengecut? Iya, golput itu pengecut katanya, iya. Padahal justru menurut saya ketika ada 2 pilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani gitu, dan ketika harus kita terpaksa memilih salah satu, namanya ketika terpaksa memilih justru itu pengecut gitu. Sebenarnya nggak mau milih, tapi terpaksa milih gitu. Menurut saya justru itu yang pengecut, karena kita nggak berani untuk ambil action gitu ya, sesuai dengan hati nurani kita gitu. Saya nggak mau milih kok, ya you have to do what your heart tells you gitu. Untuk Bung Kei dan Angga, ketika Anda saat ini udah pas kayaknya saya mau golput begini, ini karena Anda yang kurang tahu mungkin tentang kedua kandidat gitu, atau Anda merasa sudah cukup tahu atau malah kurang tahu dan nggak puas? Kalau saya ngerasa saya sangat cukup punya terliterasi lah ya dengan politik hari ini gitu. Tapi ketika lagi cari ruang celah sempit untuk bisa mencari justifikasi memilih salah satunya, sebelum dapat celah sempit itu udah diserang duluan sama pendukungnya. Jadi seperti kayak Pange tadi bilang, ini orang mau jualan dagangan
tapi orang yang belum milih buat beli malah dikata-katain gitu. Bukannya, pertanyaannya kan sekarang yang menarik adalah apakah kalian kampanye itu kayak dua kubu supporter yang saling maki, atau kalian kampanye untuk mencari pendukung baru atau undecided voter ini untuk masuk ke capresnya atau partainya gitu. Itu sih sebenarnya yang buat saya sekarang cukup lucu ya situasinya ya. Jadi kalau misalnya Anda memutuskan saat ini golput itu lebih karena nggak sreks pada kandidatnya atau muak pada pendukungnya? Jadi dua-duanya. Karena Dua-duanya. karena misalnya capresnya punya keterbatasan sama artikulasi di debat. Yang terjadi besoknya bukan mengartikulasikan apa yang ada di debat kemarin, tapi malah saling serang. Jadi kita yang nonton butuh hal yang lebih tajam, bukannya melihat sesuatu yang konstruktif untuk kita bisa melihat ketajaman pemikiran dari capres yang ada, malah yang kita lihat orang nih rame-rame gelut aja, nggak kelar-kelar gitu. Dan Angga juga sebagai golput sering diserang golput adalah pengecut. Ya saya nggak pernah secara direct, tapi saya sering melihat orang-orang yang, terutama teman-teman yang saya kenal melakukan itu dengan sangat terbuka gitu. Ketika mereka main sosial media, which is buat saya hari ini sosial media ada ruang publik. Ketika ada statement golput adalah pengecut, ya contohnya saya sempat ngajak teman satu berdebat, yuk kita untuk menentukan apakah golput itu pengecut. Karena buat saya seperti yang Pange bilang, mengalienisasi orang lain, mengasingkan ya, malah menjauhkan, atau mengagitasi sebuah gagasan hari ini, itu adalah kesalahan besar sih. Saya mau nambahin dikit ya. Jadi kalau saya suka membagi orang yang non voters, jadi karena golput kan terlihat sebagai sebuah pilihan politik. Orang yang non voters itu dalam 3 jenis gitu. Ada yang masalah administratif, dia tidak terdaftar dan lain sebagainya. Ada yang teknis, merasa bahwa oh hari pemilihan, hari libur gue mending jalan-jalan. Lalu ada yang ideologis, bahwa nggak percaya sama sistemnya atau nggak percaya dengan kedua kandidatnya misalnya gitu. Buat saya, kalau kita cuma melihat kepada orang-orang yang mungkin merasa tidak puas dengan calon yang tersedia, kita belum ngomongin oleh orang-orang yang mungkin masih merasa bahwa pemilu itu buat apa sih? Dan orang-orang itu juga banyak gitu. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam ruang gema kita sendiri, di dalam sosial media, kita menganggap bahwa sosial media sebagai gambaran utuh Indonesia, padahal itu kan hanya 10% mungkin atau bahkan kurang gitu. Saya rasa orang-orang yang masih harus diedukasi bahwa betapa pentingnya pemilu di luar dari orang-orang yang sudah mendeklarasikan dirinya untuk tidak akan milih. Saya rasa itu jadi PR yang lebih besar sebenarnya untuk disikapi. Meskipun pengguna sosial media untuk Indonesia gede banget loh. Makanya itu orang sangat concern sekali apa yang disuarakan atau yang dibahas di sosial media. Betul. Cuman ya itu tadi. Jadi orang yang memutuskan atau berpikir untuk tidak memilih karena alasan ideologis, saya rasa itu jumlahnya mungkin sama atau bahkan lebih kecil atau lebih besar dibandingkan orang-orang yang berpikir hari pemilu adalah hari libur, adalah hari mendingan gue jalan-jalan keluar kota, atau memang secara administratif memang tidak terdaftar atau tidak menerima undangan atau nggak tahu kalau tinggal bawa KTP aja misalnya untuk datang ke TPS gitu. Kalau berdua mungkin ini jadi kalau memutuskan golput ini karena Anda memang sudah rasional atau frustasi? Dia bilang rasional, dibilang frustrasi juga frustasi, ya kan? Bilang marah, kecewa juga iya gitu. Tapi kan tidak ada yang salah dengan frustasi dan kecewa gitu. Justru itu adalah sebuah kejujuran menurut saya ya. Dalam sebuah demokrasi yang sehat kan kita harus bisa mengekspresikan politik kita ya kan sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi kalau saya kecewa ya saya harus bisa mengekspresikan dengan bebas harusnya gitu. Ya salah satu cara mengekspresikan politik saya gitu, pilihan politik saya adalah dengan memilih golput gitu. Oke. Angga, dengan sampai saat ini, saya ingin tetap mengatakan sampai saat ini, itu pilihan yang rasional atau frustasi? Mungkin kalau saya bisa taruh ke satu kalimat, saya adalah orang yang frustasi dan merasa bahwa mungkin dengan jadi golput adalah hal yang rasional, di mana dengan cara itu sikap politik saya bisa jelas bahwa ada yang salah sama demokrasi kita hari ini. Mengapa dua paslon yang akan berlaga di pemilu 2019 nanti tidak cukup menarik bagi mereka yang belum menentukan pilihan? Kami kembali sesaat lagi.